Hi there, living in NYCU, studying in NYCU is very good. NYCU offers us a very comfortable environment. For example, cozy common spaces are easily accessible for group discussion or just hanging out with my friends. And there are plenty of sporting facilities, such as the gym, indoor and outdoor swimming pools, and venues for basketball, volleyball, tennis, badminton, and so on. On top of that, the bamboo lake and the boulevard surrounded by trees make walking or cycling on campus an amazing experience. Also, the library offering diversified services, comfortable dormitory, and eateries with various cuisines, all make my life here very easy and very enjoyable. Hello! Outdoing my experiments in C. elegans is very interesting. So in NYCU, we have many different labs doing in different fields, and the school provides us with many very modern techniques and also equipments. Furthermore, our professors are very supportive and they are willing to help you on your academic journey. My area of research is spintronics, particularly spin orbit based MRAM, and Taiwan is one of the world leading country for semiconductor electronics. That's why I chosen this university for my research. The most supporting thing here is the industry oriented research, which give us an opportunity to work with various industries. NYCU is connected with many companies like TSMC, MediaTek, Synopsys, Micron, ITRI, and that help us economically and professionally. Taiwan has something for everyone. If you want to go for a hike or if you want to see the nightlife or city life, there's definitely something for you. NYCU, we actually have one of the most beautiful campuses in Taiwan, and we have one of the best hiking trails. So it's easy to stay active while being outdoors. So at NYCU, we have the International Students Association, and here we get the opportunity to exchange our culture. So we have a lot of international students on campus, and we learn from each culture, and we get to exchange with the Taiwanese students as well.
Okay, that's the third video from National Yang Ming Chiao Tung University. Now I invite the representative from National Yang Ming Chiao Tung University to deliver the information about your university. For the representative of National Yang Ming Chiao Tung University, time is yours. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya udah awal tahun ketiga kuliah di NYCU. Jadi ini awal tahun ketiga saya di sini. Terus saya sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di sini. Lalu saya ingin memperkenalkan tentang kampus NYCU sendiri. Jadi next. Oke, jadi NYCU sendiri itu berdiri tahun 2021. 2021 diawali dengan merge dari dua universitas besar yang ada di Taiwan, yaitu National Yang Ming University dan National Chiao Tung University. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan, itu National Yang Ming University itu lebih banyak fokusnya di bidang medicine. Itu berdiri di tahun 1975, lalu menjadi comprehensive university, tapi tetap lebih banyak bidangnya di bidang medicine. Jadi unggulannya dari Yang Ming adalah medicine. Lalu seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri, itu adalah sejarah dari National Chiao Tung University yang awalnya pada tahun 1896 itu bernama Nanyang College, lalu berkembang hingga sampai pada tahun 1979 berubah nama menjadi National Chiao Tung University dan menjadi comprehensive university yang keunggulannya adalah di bidang engineering, di bidang komputer seperti itu. Dan pada tahun 2021 National Yang Ming Chiao Tung University berdiri dengan adanya merge dari dua kampus besar, dengan harapan kita bisa menggabungkan medicine, biologi dengan engineering, computer science seperti itu. Next. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, karena kita merge dari dua univ yang besar dan memiliki keunggulan masing-masing, jadi sekarang kita memiliki berbagai jurusan baik di bidang medicine, medical technology, electrical engineering, bioteknologi, dan juga social science seperti humanities, manajemen, hukum seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Terima kasih Agnes atas waktunya. Terima kasih sudah penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lokasi dari NYCU sendiri. Untuk kampus NYCU sendiri ada beberapa lokasi, mulai dari yang di Taipei, ada di Payment Campus dan Yang Ming Campus. Kemudian ada di Hsinchu yang paling besar di sini ada Guangzhou Campus, ada Bohai Campus, dan Liujia Campus. Dan kemudian ada di Tainan, di mana di Tainan itu ada satu kampus kita yang di Guiren, kemudian ada di Ilan. Di Ilan ada rumah sakit, yaitu di Lanyang dan di Shenmin. Kita sendiri berada di Taiwan ya, yang dimana tadi mungkin Agnes sudah menjelaskan, di utaranya sekitar Indonesia, dari itu. Mungkin bisa selanjutnya, next. Untuk saat ini, NYCU memiliki beberapa mahasiswa, yakni 20.414, yang mana diantaranya 8.431 adalah mahasiswa S1, dan 11.983 adalah graduate student atau mahasiswa S2 dan S3. Dan untuk saat ini
ada 1.171 faculty member dan 408 research staff. Di mana NYCU sendiri berdasarkan ranking 108 untuk jurusan engineering, electrical, and electronic. Kemudian untuk computer science dan information system kita berada di ranking 123. Dan kemudian engineering and teknologi kita ada di ranking 150. Dan untuk kedokteran atau medicine gitu ya, itu kita di ranking 148. Dan untuk nursing kita berranking di antara 101 dan sampai 150 untuk berdasarkan QS Top University Ranking. Next. Dan untuk saat ini kita ada memiliki 20 college atau jurusan ya, mulai dari computer science, electrical and computer engineering, kemudian international semiconductor technology, kemudian ada manajemen, HK studies, humanities and social science, artificial intelligence, industri academia innovation school, law, photonics, science, biological science and technology, dentistry, medicine, pharmaceutical science, biomedical science and engineering, life science, and nursing. Next. Dan untuk di Hsinchu sendiri, kita dikelilingi oleh 7 laboratorium nasional, di mana ini untuk yang di Taiwan sendiri, ada nasional laboratorium yang dimiliki oleh negara gitu ya, yang mana di 7-nya diantaranya adalah yang ada National Center for High Performance Computing atau NCHC ya, kemudian National Synchrotron Radiation Research and Center NSRRC, kemudian Instrument Technology Research Center ITRC, National Measurement Laboratory NML, Taiwan Semiconductor Research Institute atau TSRI, dan National Space Organization atau NSPO, di mana lokasinya dari kampus kita itu berada di dekat sekali dengan Hsinchu Science Park. Hsinchu Science Park itu adalah suatu kawasan industri yang di mana banyak perusahaan besar ada di sana. Ya mungkin yang sudah kita kenal seperti Asus, kemudian ada Nvidia, ada TSMC, itu sangat dekat sekali dengan kampus kita. Jadi banyak sekali kolaborasi yang terjadi antara kampus kita dengan laboratorium-laboratorium dan perusahaan-perusahaan besar. Dan itu sangat menguntungkan ya, di mana mungkin nanti akan di sesi tanya jawab ya, mungkin saya bisa cerita lebih lanjut banyak pengalaman yang saya rasakan ketika saya belajar di sini, di mana dengan adanya laboratorium-laboratorium nasional dan perusahaan-perusahaan besar di sekeliling sini, banyak sekali kolaborasinya, sehingga kita bisa dengan mudah merasakan fasilitas-fasilitas tersebut, dan kemudian kita juga bisa mengalami internship, kemudian kolaborasi, dan lain-lain. Dan kemudian next. Ya. Yang menarik adalah saat ini 65% dari CEO dan top level manager di Hsinchu Science Park itu adalah NYCU alumni dari NYCU sendiri. Seperti Acer tahu lah ya, mungkin banyak produk di Indonesia yang cukup terkenal juga yang dari Acer. Co-founder and honorary-nya merupakan alumni NYCU, Mr. Stan Xie. Kemudian Stan Xie. Asus juga banyak produknya di Indonesia, itu ada Johnny Xie. Kemudian President of SINEC, kemudian TSMC, lalu CEO dan Vice Chairman-nya juga alumni NYCU, serta Hermes and Eptech Archie Huang, also juga merupakan alumni dari NYCU sendiri. Next. Nah, kemudian banyak sekali riset dan pengembangan berbasis skill dan networking industri ya, banyak kolaborasi yang terjadi di antara NYCU dan perusahaan-perusahaan ini. Tadi mungkin saya sudah sempat cerita, banyak proyek-proyek yang dikerjakan bersama. Jadi yang menarik ya, mungkin sekilas saja, ini out of topic.
di Taiwan sendiri ada yang namanya kolaborasi antara industri, akademia, and government, di mana istilahnya pemerintah itu menjembatani antara universitas dan perusahaan dan serta yang riset-riset industri untuk bekerja sama. Jadi banyak sekali proyek-proyek dari industri yang bekerja sama dengan NYCU ya, karena lokasi kita dekat dan kita merupakan kampus yang berbasis teknologi sekali. Nah, sehingga tadi dampaknya apa ya buat mahasiswa seperti saya ini, dan mungkin nanti teman-teman semua jika bergabung ke NYCU, ya yang seperti saya bilang tadi, banyak sekali kesempatan oleh internship, kemudian kesempatan riset kolaborasi riset, kemudian yang menarik adalah ketika lulus dari sini untuk berkarir, jika kita sudah pernah merasakan mengerjakan proyek mereka dan internship, akan cukup memudahkan untuk masuk ke sana. Itu. Lanjut. Next. Nah, selain itu, di Hsinchu Science Park tadi yang seperti saya bilang ya, itu suatu tempat industri yang besar, itu yang terbesar, pusatnya di Taiwan itu pusatnya di Hsinchu, di mana mendapat julukan Silicon Valley of the East. Tahu lah ya Silicon Valley di USA, yang mana banyak perusahaan-perusahaan besar di sana seperti Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Sementara kalau di Taiwan sendiri, di Hsinchu Science Park itu ada beberapa perusahaan-perusahaan global yang terkenal seperti TSMC, MediaTek, UMC, dan banyak-banyak perusahaan yang lainnya. Dan seperti yang saya bilang, chance kita untuk alumni masuk ke sana sangat tinggi. Next. Nah, ini adalah data mahasiswa dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di mana yang mulai dari statistiknya bisa kita lihat lah ya, itu ada di internasional berapa dan overseas berapa, mainlandnya berapa. Untuk pada tahun 2022 sendiri, kita memiliki mahasiswa jurusan S1 sebesar 33%, S2-nya 33% juga, dan PhD-nya 34%. Dan untuk negara, jadi di sini internasional sekali ya, mungkin nanti di slide belakang itu akan ada sedikit beberapa cerita tentang international environment yang ada di NYCU gitu ya. Jadi kita itu cukup bisa ketemu orang-orang dari berbagai negara. Untuk saat ini di NYCU ada lebih dari 60 negara gitu ya. Dan yang paling banyak itu berasal dari Malaysia, itu ya 20%. Kemudian Indonesia dan India. Jadi kita itu cukup besar juga di sini. Kita ada cukup banyak orang Indonesia yang ada di sini. Nanti di slide belakang juga akan ada sedikit cerita tentang komunitas Indonesia di sini ya. Ada perhimpunan pelajarnya, sekitar 12%. Kemudian dari China dan Hong Kong 10 dan 11%, dan Vietnam 8%. Serta untuk yang lain-lain itu 26%. Dan yang menarik adalah ketika teman-teman berada di sini, mungkin wawasan geografinya akan meningkat drastis ya, karena kita akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara yang mungkin bahkan negaranya belum pernah kita dengar sebelumnya, karena cukup jauh dan mungkin kitanya juga jarang dengar ya beberapa nama-nama negara itu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman menarik yang saya rasakan ketika bertemu dari teman-teman dari negara yang bahkan saya belum mengetahui sebelumnya. Dan untuk dari teman-teman Indonesia sendiri saat ini, itu S1-nya itu sebanyak 72 orang, dan S2-nya sebanyak 39, dan PhD-nya 49. Yang mana totalnya kita ada 160 mahasiswa Indonesia saat ini. Jadi cukup banyak ya kita, jadi jangan pernah merasa khawatir dan kesepian, oh nanti aku di sini gimana ya, nggak ada teman-teman atau gimana, jangan khawatir. Kita semua bareng-bareng bisa saling membantu dan tolong-menolong. Next. Oke, mungkin waktu saya kembalikan ke Agnes ya, untuk menjelaskan bagian ini. Terima kasih Kak Albert. Oke, kita akan lanjut ke bagian admission. Next. Jadi di sini, di kampus ini ada beberapa program internasional yang memakai full bahasa Inggris, baik dari S1, S2 maupun S3. Untuk undergraduate atau S1-nya ada di
Program of Civil Engineering. Lalu untuk S2 dan S3-nya ada mulai dari IHP atau Health Program, terus dan juga yang berhubungan dengan science ataupun engineering gitu, teman-teman bisa lihat. Dan juga ada juga program lain yang berbahasa Mandarin yang teman-teman bisa ambil juga. Next. Untuk tuition fee-nya teman-teman bisa lihat di website yang tertera, karena untuk setiap jurusan tuition fee-nya beda. Lalu selain tuition fee juga nanti ada miscellaneous fee, itu semacam kayak misalnya kita bayar wifi atau dan lain-lain di luar tuition fee, dan juga ada biaya buku itu juga bervariasi antar jurusan, dan juga mungkin nggak perlu keluarin uang buat buku karena perpusnya di sini sangat lengkap, dan juga ada perkiraan biaya untuk sewa kos di luar, dan juga kebutuhan sehari-hari kisaran setahun itu kisaran berapa ini juga sudah dicantumkan di sini. Dan juga yang pasti kita harus ada itu adalah asuransi semacam BPJS gitu, dan itu biayanya 1 tahun itu 10.000, biasanya dibayar bareng tuition fee per semesternya gitu. Next. Ini adalah scholarship yang bisa teman-teman apply jika teman-teman ingin hendak kuliah di NYCU. Bisa teman-teman screenshot supaya nanti QR code-nya bisa di-scan. Ini mulai dari S1 pun juga bisa apply untuk NYCU scholarship. Lalu untuk S3 lebih banyak lagi pilihannya, mulai dari NYCU scholarship, PhD scholarship, dan juga dari Taiwan scholarship itu dari government gitu. Next. Ini adalah gambaran. Ini adalah tempat foto dari dormitory NYCU, sangat cozy sekali, sangat enak sekali, baik buat belajar ataupun buat nongkrong bareng teman-teman. Ini di lobbynya gitu. Lalu untuk biayanya, jika tinggal 4 orang, satu ruangan 4 orang itu kisaran biayanya bisa teman-teman lihat yang di Chiao Tung kampus itu sekitar 8.000 sampai 12.000, yang di Yang Ming kampus itu sekitar 10.000 sampai 16.000. Tapi juga ada pilihan untuk yang satu kamar berdua atau single. Itu untuk dormitory. Next. Lalu untuk di NYCU sendiri, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kak Albert, di sini banyak sekali teman-teman Indonesia. Ini sebagian kecil, waktu kemarin kita ada International Day. Jadi jangan khawatir, nanti di sini semuanya kayak bareng-bareng di welcome, terus juga ada PPI juga di sini. Jadi selain di lokal di kampus kita, juga nanti ada di Taipei. Next. Dan juga kita karena OIE-nya juga sering mengadakan acara keluar-keluar bareng kayak jalan-jalan, itu juga bisa membuat kita kenal dari teman-teman dari berbagai negara, ataupun juga adanya kegiatan-kegiatan cultural seperti kemarin teman-teman India ngadain apa kayak gitu, atau juga ada speaking time kayak gitu. Hal-hal kayak gitu atau kegiatan kayak gitu bisa membuat kita kenalan dengan lebih banyak teman-teman internasional. Next. Ini adalah application deadline, teman-teman bisa screenshot, dan juga sekarang bisa mulai siap-siap untuk yang bulan Desember sampai bulan Maret, nanti untuk mulai di fall 2023 atau sekitar Agustus-September 2023, teman-teman bisa mulai sekarang, bisa screenshot atau bisa scan QR code-nya. Next. Ini juga teman-teman bisa screenshot atau juga scan QR code. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menghubungi melalui email yang di admission.oia@nycu.edu.tw, atau langsung aja ke websitenya kampus di oia.nycu.edu.tw. Oke, terima kasih.
Okay, thank you to Agnes and also Albert as a representative from National Yang Ming Chiao Tung University for the interesting presentation. For all of students in Indonesia, if you have any question about the university, please visit and also contact the representative directly to our website at www.taiwanedufair.com. In the website, we already provide the contact person who will be pleased to answer of your question. And for the next presentation, please